Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Benny Warsita di Benswar Ngobrol. Seperti biasa, saya selalu mengundang tamu-tamu yang istimewa lah ya pasti. Dan berikut ini tamu saya juga istimewa karena selain ganteng, banyak harapan yang saya pengen tanyakan. Kang Budi Setiawan. Nama Kang Ben. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau diundang ke sini. Sami atur nuge. Ya teman-teman, Kang Budi ini apa ya? Kalau jeng saya mah merenya satu, nanti disebut nanti satu frekuensi. Jangan salah. Untuk teman-teman yang bukan lahir, maksudnya yang hidup di tahun 80-an ya, 79 80, ini orangnya nih. Kang resep musik naon sih Kang? Yang paling resep gitu, kecil atau lebih kaya rock atau ya, apa rock gitu. Jelas kan, rock pasti. Rock ya? Ya. Jadi sanesti kecil bareng kan nggak. Jadi saya dengerin musik rada serius teh dari mulai SMA lah. Keluar SMA malah. Jadi saya di banyak awalnya sih saya juga senangnya ya gitulah top fortian lah kayak gitu sama waktu SMP masih top fortian. Nah begitu keluar SMA saya kenal senior kan nu rada tarbih lah Yuswana. Nyekokan kan. Nyekokan. Jadi menaun senang ada mungkin lagu nu kitu. Tah lagu mah nu kieu cenah. Naon bari jeung bingung kan lagu naon itu para lagu gumbreng-gambreng gitu. Jadi kalau istilahnya kalau di genrein dulu mah istilahnya art rock lah namanya. Art rock. Kalau sekarang mah apa? Progresif ya. Progresif ya. Progresif rock. Disitulah dicekokin ada di Jalan Lurah di tempatnya Kang Ute. Oh, Kang Ute yang dibelokan ya. Betul. Pemain basket. Tuh Akang juga pemain basket, bener? Laras. Dulu teh namanya Jalur. Duluk. Duluk. Saya Duluk ya. Saya di Duluk. Nah, gara-garanya teh pas gara-garanya kita sering ngumpul itu di Duluk Cup pertama tahun 96. Nah, disitulah saya mulai sering dicekok kan. Ini cara dangukeun mah Genesis, Yes, King Crimson, Jenderal Jaya, Jet Roto. Gila. Anu karena itu lah pokoknya aduh. Awalnya saya juga nggak masuk kan gitu naon. Komo Jet Roto lumayan. Iya. Tapi alhamdulillah gitu proses lama bergaul dengan mereka. Nah enakeun oge nya. Gunuk-gunuk weh mesaran kaset kan ke Ciapit. Pasar Olak. Oh nya dulu mah nya. Ciapit ya. Ciapit. Aduh komplit bisa nanti diamparkeun teh nya. Diamparkeun mohon Kang di Sipah Haji itu kan. Kumpul tinu hiji nya alhamdulillah sampai 1.500 kan kasetnya saya sempat beli. CD ya adalah Salmari. Dulu harga berapa sih Kang? Dulu. 2.000. Variatif. Bukan. Kalau yang Grace kan 2.000-an ya dulu teh. Oh itu masih di dulu toko Yap mungkin ya, Kang ya. Kalau di emperan berapa? Kapungkur. Macam-macam Kang. Aya nu mahal ya aya. Oh gitu. Aya nu dulu aja sempat sampai yang ratusan ribu ada. Karena masuknya antik dan betul. Karena jarang ya untuk kolektor berarti. Ya betul. Karena saya masuk ke tatanan kolektor oke sempat kan. Akang teh, Harita teh sempat. Waduh. Sempat gitu. Gila. Meskipun tepat tiga lah, tapi lumayan lah. Masuk ke kolektor mana ya? Karena kaset. Sanes maksudnya genre yang tercekoki tadi teh, bukan? Ya akhirnya jadi berkembang kan, udah kan karena penasaran teh kan. Terus kadang gue progresif, cing yang ada gue jazz ya tapi jazznya anu rada jazz rock lah. Ya progresif juga lah. Progresif ya. Oke gitu akhirnya nama. Cing, contohin Kang, karena mungkin teman-teman juga ada yang satu frame lah tahun sakituan cing kira-kira grup band naon anu jazz ya. Ya. Mavisnu kayaknya Mavisnu Orkestra. Tadi ya. Weather Report mungkin. Weather Report Jako Pasterius itu saya sempat senang. Soalnya kan nggak kalah ya. Rada hari lap ya. Tapi ya kayak sejenis itulah. Sejenis itulah. Mavisnu Weather Report ya emang saya sempat rada komplit kan album nanti kapungkur kaset lah. Karena emang resep sih. Dan dulu main teman-teman ya kalau volume itu kalau sekarang kan kaset teh ya gitu ya hiji lah kaset kan. Kadang-kadang kompilasi
Atau kalau enggak apa ya, indie lah ya namanya. Kalau dulu kan ada volume ya, volume 1 sampai sekian ya. Apalagi kalau ngelihat Frank Zappa kan ya. Frank Zappa kan rada aneh gitu. Dia bikin kaset, bikin lagu itu di part-part kan. Iya benar. Sama tiap, apalagi dia kan sering bootleg gitu. Jadi sering show di panggung-panggung kecil. Pasti dia bikin versi yang berbeda setiap lagunya. Tapi setiap versinya itulah keunikan Frank Zappa. Misalnya dia bikin versi 1, versi 2, versi 3. Versi 2 atau versi 3 itu mau diulang tuh dia bisa. Sama persis lah gitu. Nah itulah kehebatan Frank Zappa. Makanya Frank Zappa sempat sampai 100 album lebih kan. Saya pernah lihat itu CD-nya, kolektornya itu ada, saya lupa namanya teh, cuma rumahnya di Pasteur. Dia Frank Zappa 100 album itu full komplit ada. 100 album dia ada? Full ada semua. Dia emang ini salah satu kolektor lah di Bandung yang edik banget lah gitu ya. Ketemunya itu saya tuh pernah ngiring kan ya. Ngiring ayah teman sok siaran di JMR. Dia itu bikin program namanya KKN namanya, Cowboy Kolot Ngumpul. Pas zaman Kang sempet gabung di JMR atau apa? Ikut-ikut aja. Fans aja lah. Ya, ngedampingi teman ada dia siaran, saya suka ikut dampingi bareng gitu. Kerbujangannya kan bebas kan. Kayak wih nepi ka jam 11. Dulu teh ada gering Kang, ayeuna gaya keneh. Siapa? Weda Prasta. Kan iya, dulu gitu. Saya malah zaman Samuel Marudut kan almarhum. Waduh. Sok terus ngadangukeun gitu zaman Samuel Marudut gitu. Terus ngadangukeun. Nah, di situ si orang itu datang kan ke acara itu teh. Datang aja tiba-tiba dia teh. Ayo cenah amang ka bumi saya. Bisi bade ninggalan cenah koleksi. Oh gitu. Amang mah itu kan. Pasti ternyata dia punya kayak semacam auditorium khusus lah. Untuk ngedengerin lagu kan khusus. Dan si soundnya juga kalau nggak salah saya lupa ya. Ada 4 jenis kan. Jadi kanggo ngadangukeun rock, jazz, wood musik. Waduh hebat Dipisah-pisah kan. Masih ingat gak Kang siapa namanya kan? Nah, itu saya tuh hilap orang saha. Bumi nama di Pasteur Kang, caket. Daerah jalan dokter eta lah. Cuman saya lupa namina saha gitu tah. Karena dulu tuh emang tahun 9 berapa ya? 99 diperkirakan masih ada orangnya. Atau walau alam lah, dulu tuh udah agak sepuh juga kan. Oh ya. Udah agak sepuh dia emang. Jadi bahasannya kan Cowboy Kolot kan. Cowboy Kolot ngumpul KKN. Nah jadi emang serada sepuh emang waktu itu deh. Cuman dia memperlihatkan koleksinya. Nah disitulah saya lihat Frank Zappa sebanyak itu. Sebanyak itu. Juk saya itu banyak kan. Saya juga baru tahu ya. Ada dulu masih jarang usul googling kan. Masih internet, masih informasi masih sangat terbatas. Jadi kita teh kalau ada orang menunjukkan sote asa kumaha gitu kan ya, asa aduh iya ternyata kita cari yang kita pingin tahu teh. Sekarang mah kan tinggal kita ketik kita meser di Amazon terus aya yang gampang gitu ya. Ya makanya anak muda sekarang sebetulnya harusnya bermusiknya harus lebih hebat ya. Karena ya saya lihat tutorial untuk belajar juga kan sangat banyak gitu. Dulu mah kita kan nyari sote, aduh wah berat pisan barang gitu. Mahal lah gitulah kira-kira ya. Betul malah disumpetin ya. Malah disumpetin gitu. Jadi kita nggak tahu gitu kumaha sekarang kan mudah lah. Jadi kudu nama anak muda sekarang tuh harusnya lebih maju ya kan ya. Jadi saya mah gitu ya. Harusnya gitu kan informasi banyak. Itu kan apa ya sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih namina musik banyak nempel juga akhirnya. Lalu kan dulu juga sekitar tahun 80-an itu banyak genre ya. Dari ada rock, sweet rock, lalu juga masuk ke jazz, kontemporer, mainstream, terus dari fusion lah segala macam. Nah, begitu masuk ke era itu akan di mana tuh, di fusion apa di mana tuh? Nah, itu ada ngikuti kan. Oh gitu. Mohon. Jadi di 80-an itu emang saya rada kurang ngikutin.
karena nya eta gaul jeung sepuh wae kan, jadi dicekokna nu kitu wae. Di atuh gaul teh. Pan urang ge sepuhnya. Dicekokna nu kitu wae gitu. Jadi tong nganekeun kieu lah cenah. Naon eta mah runtah cenah istilahna teh. Jadi aja emang sekarang saya bergaul sama itu aja sempat kayak orangnya. Nah, disitulah jadi nggak usah lah, cukup lah. Dari juga sempat belit gitu, ada yang lagu teh, asa seueur gitu ya, asa banyak pisan gitu. Dari udah aja lah. Makanya saya 80 kesana emang udah, cuman ya tau lah. Tapi kesini saya jadi ngelihat juga kan band-band baru ya. Justru yang sekarang saya ngelihat yang baru teh kayak Isana gitu ya, ternyata ya budak bisa nyenuki ya. Keren oke gitu ya. Terus ngelihat White Shoes, meskipun nuansanya itu ya, saya teh keren oke. Terus ngelihat banyak lah yang saya lihat ya, yang saya suka dengar oke. Bagus oke, ternyata baru udah kaina gitu ya ngeband dan ya karena mungkin itu ya informasi lebih mudah betul. Lebih mudah, orang harus diajar naon ya ayah sadayana gitu sekarang. Dan saya juga teman-teman sering aneh heran gitu kan, ada mah Kang di tempat hajatan teh sok aya musik wae kan. Betul. Tiba-tiba ada yang memainkan saksofon, cek abdi meudah hese nya keur maniupna ge ada tekniknya. Betul. Tiba-tiba kalau saya dengar itu si tukang saksofon ngorah keneh terus ngegelikna teh enakeun. Dalam hati saya, iraha diajarna gitu. Betul. Tiba-tiba bermunculan ya para pemusik-pemusik yang handal lah seolah-olah gitunya. Zaman dulu Akang gitu teh. Artinya gini, kalau sekarang ini kelihatan berjamur banget. Betul. Pemusik tehnya anu resep karena jazz atau apapun lah gitu. Dulu kan empluk-emplukan gitu. Contoh seumpamanya kalau di Bandung kita kenal Rollies, ada Rollies gitu. Atau di Cimahi zaman-zaman itu ada jamrut apa sih sebelum nyebut jamrut itu apa? Jam. Kumaha menurut titinggalian Akang zaman itu gitu. Kenapa nggak seperti yang sekarang? Bukan hanya karena gara-gara teknologi ya. Pergaulan dulu tuh apa sih? Kumaha? Ya saya lihat gini Kang ya itu ya saya kebetulan sok rada macaan kan sekarang ini ya dengan informasi terbuka itu saya liatin itu di mana sih tiba-tiba mereka bisa buat band yang dulu ya seperti ini terus kayak Guru Gypsy gitu ya bisa buat band di mana kayak gini terus musik yang ngeri lah juga saya progresifnya ngeri lah bisa sampai gitu tuh dari mana gitu ya. Ternyata begitu sekarang kan informasi terbuka. Karena dulu mah saya nggak tahu kan. Ini teh dia tuh dapat gimana gitu. Ya ternyata dia tuh ada supporting kan. Kayak guru ya. Saya baru tahu-tahu sekarang nih terakhir begitu Kinan cerita, guru cerita, Roni Arab cerita bahwa saya bikin tadi nu modalan, nu modalan. Jadi ada ya ternyata di belakangnya ada orang-orang kaya kan. Kayak guru kan di support sama Ponco Sutowo katanya anaknya itu Sutowo. Terus kayak The Rollies gitu. Jadi saya dengar cerita ya, baru tahu piringan hitam di Distansa itu banyak banget. Saya baru tahu ini juga. Jadi dia itu ceritanya Benny Likumahua kan. Pas dia saya suka dengerin dia lagi podcast gitu. Jadi koleksi piringan hitam di Distansa itu mungkin di Bandung itu dulu yang terbanyak. Ya, jadi pantesan di Distansa bisa nyiptain lagu itu ternyata dia source-nya banyak gitu. Yang cukup terkenal dan sampai sekarang juga masih abadi ya lagu-lagu lama mah eta teknik Sepercik. Ya, lomba cipta lagunya LCLR tahun 78 ya, 79 itu. 78 79. Ya. Dan itu yang mungkin teman-teman yang satu umur lah gitunya. Sampai sekarang memang masih enak didengar. Seperti kayak. Oke, itu Kang ngobrol masalah musik malah terus lah abdi ge sarut lah. Hapunten kan. Aduh, sok belajar Kang, gini Kang. Karena teman-teman perlu diketahui Kang Budi ini juga orangnya rada mijah oke lah ketinggalin nanti. Karena setahu saya juga Kang Budi ini ada di salah satu organisasi ya. Bahkan sekarang ini menjadi sentranya lah di salah satu kota wilayah gitu ya.
Akang apa namanya basic untuk menjadi seorang leadingnya dari mana kan? Gimana ya Kang? Kan tadi mah tinu musiknya kan ya? Iya. Dengan apa pergaulan yang sudah kebayang lah ya. Ya tiba-tiba Akang menjadi seorang yang harus menjadi panutan kan, ari leader mah ya. Betul. Di mana kan memimpin? Saya sebenarnya di bawah kan dari awal start. Dari mulai tingkat Tarka lah. Dulu banyak Karang Taruna, saya aktif di Karang Taruna Kelurahan Karang Mekar tempat saya tinggal kan. Dulu waktu saya masih di rumah di sana kan. Dari mulai Karang Taruna aktif, terus diajak organisasi kan. Pertama saya diajak PP kan, Pemuda Pancasila, kemudian apa? Saya dulu nolak kan awalnya. Aduh, naon organisasi preman. Ya, karena ya pastilah masyarakat pasti luas mikirnya kayak gitu lah. Preman. Oh, organisasi preman sama iya atau para lugu tukang marabok tuh kayak gitu. Saya nggak mau dulu waktu sama Bang Tiar sama Bang Abung. Saya diajakin, saya nggak mau nolak. Dan tinggal karar itu kan. Nah pas saya sempet ya, diam di rumahnya Kang Ute itu lama. Dia ada tetangganya Bang Edu almarhum Edward Arwan. Diajak lah sama dia kan. Ayo cuna masuk PP. Wah naon ya. Tapi dia emang nggak langsung. Saya masuk GMC dulu, Generasi Muda Cimahi. Dia bikin LSM. Saya diajakin. Saya karena seneng berorganisasi kan, jadi berkegiatan. Ya awalnya sih organisasi awal saya ya Dolux. Saya di Dolux dulu kita ngawalnya. Saya seneng disitulah saya terbentuk seneng organisasinya. Nah waktu saat memilih PP, ya diajaknya oleh Bang Edu, Edward Arwan almarhum. Itulah salah satu guru organisasi saya lah, salah satunya. Saya dari mulai tingkat kelurahan kan. Kalau di PP itu tingkat ranting berarti. Ranting naik ke kecamatan, saya jadi sekretaris, wakil sekretaris di kecamatan. Terus sekarang tingkat kota. Jadi saya kalau di di ketua itu saya periodenya ketua Kang Adepata. Almarhum ya. Kang Hering. Pak Edi Mulyo. Pak Edi Mulyo kemarin tiba-tiba mengundurkan diri, ya akhirnya Nyai mah rada, tapi nggak kepaksa juga, kita emang tidak ada lagi figur di Cimahi Kang waktu itu, karena emang saya PP dari awal ya. Akhirnya sepakat semua PAC udahlah Budi Cana yang maju. Ya akhirnya saya pimpin. Jadi dari mulai tahun 98 itu saya sebenarnya Kang hampir berbarengan. Saya waktu itu sama Bang Edu itu diajak PP juga, diajak ke Orpol juga kan, hampir bareng itu. Jaraknya hitungan bulan lah. Dari mulai PP tahun 98 itu, terus diajak ke Golkar. Nah sekarang di Golkar saya di wakil ketua 1. Kalau di PP sendiri ya saya jadi ketua sekarang. Untuk kan juga di Parpol ya? Parpol. Betul. Sebagai wakil ketua 1. Kalau di PP jadi ketua. Leading itu tadi. Betul. Oh jadi berarti pelajaran leadershipnya itu adalah dari awal tadi tanya dari Karang Taruna segala macam. Iya betul. Kadoluk kan dari Doluk basket itu. Karena sebenarnya Doluk itu bukan hanya basketball itu kan sebenarnya. Itu di musiknya juga ada. Di musiknya ada. Jadi waktu itu saya cuman lupa ya sejarahnya. Cuman ada beberapa divisi lah di Doluk itu. Ada olahraga, ada musik. Ya. Seniornya salah satunya adalah alumni SMP Negeri 1 juga, Kang Abe. Itu pendirinya itu Kang Abe, Kang Agus Bastama. Itu dia pendiri Doluk. Kang, sekarang gini, Akang tadi teh diajak di organisasi ini, PP ini kan nolak awalnya, karena dalam kutip cek anu teh acan lebet makan. Betul. Gimana atuh? Parah ya, gitu kan? Aina justru Akang mimpin. Nah itu kan. Gimana mengarahkan mereka? Karena memang di TNTG pasti ada lah gitu ya. Betul. Tetapi bagaimana caranya supaya berkesinambungan? Artinya ketika organisasi ini juga harus dilihat masyarakat, dilihat pemerintahan. Karena itu juga biasanya kalau sebuah organisasi masyarakat itu juga akan bergandengan dengan pemerintahan setempat kan gitu ya. Betul. Akang kumaha nyandakna kumaha itu? Nah ini
kita pengenalan dulu PP kan. Saya awalnya berpikir ke frame PPT kayak gitu. Karena kita belum masuk kan, nggak tahu kan. Begitu ternyata udah masuk, ternyata di PPT tidak seperti itu semua gitu. Banyak juga ya orang-orang terpelajar, betul. Orang-orang bisnis, orang-orang ya yang punya, yang visioner juga banyak sekali gitu, macam-macam ternyata. Banyak potensi lah gitu. Betul. Jadi ternyata emang kalau kita lihat di bawah emang seperti itu. Jadi banyak. Tapi ternyata di dalamnya wah banyak juga. Nah disitulah saya jadi istilah nama kacanto gitu kan. Terus yang kedua, karena saya suka bisnis juga kan. Suka bisnis juga. Dan jejaring pemuda Pancasila itu ternyata kan sangat luas. Sangat luas. Apalagi kalau kita lihat sampai tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan, tingkat desa, mungkin kalau di kabupaten itu pasti ada pengurusnya. Betul. Jadi karena saya sering ada kerjaan juga kan, jadi saya kebetulan di kontraktor juga. Jadi saya sering ada kerjaan di luar kota Cimahi, bahkan sampai di ujung. Kalau butuh, ya karena kan kerjaan kita itu kan kadang kalau itu tuh butuh pendekatan sosial juga kan. Betul. Nah ternyata di dalamnya itu ya saya kadang melalui PP juga untuk bersosialisasi, karena ya itu sampai tingkat kelurahan juga ada. Jadi nah jejaring itulah yang kita manfaatkan juga. Ya berarti manfaatnya sebetulnya banyak organisasi itu. Banyak sekali. Walaupun memang secara apa namanya tadi nilai masyarakat itu, organisasi itu cenderung itu tadi tukang mabok lah, belut lah, segala macem. Nah, kita memang sesengeheun benar gitunya. Ya. Nah, saya juga ini kan salah satu contohnya. Contoh, saya awalnya di Cimahi nih ya, di konteks ke Cimahi kan. Ini saya ngelihat kok di Cimahi nih dari Masjid Agung nih sampai ke arah Cimareme. Terus dari Masjid Agung sampai ke Komas itu ke perempatan Citerep. Kok banyak toko HPL gitu ya. Banyak toko ini. Kenapa ini tuh pasti ada apa ini? Pas saya sempat main itu sampai 20 lebih kan. Saya main aja masuk ke daerah-daerah Cipageran itu kan. Ternyata di dalam tuh banyak pengrajin kan. Pengrajin yang bikin mebel-mebel gitu. Nah, dan banyak gitu anggota PP yang ikut kan. Emang dia pengrajin juga. Nah sekarang makanya saya himpun nih saya insya Allah nih ke depan mungkin di tahun ini lagi bikin koperasinya nih kan, biar mereka terus insya Allah mungkin ke depan juga mau bikin kayak pelatihan gitu. Dan salah satunya adalah ketua PP Cipageran itu adalah pengrajin itu kan. Dan produknya saya sampai pernah ngecek gitu ya, ini benar nggak dia tuh sampai gimana gitu kemampuannya. Saya datengin, itu saya kelilingin yang pernah dia buat. Wah ternyata produknya bagus bisa. Kaleng-kaleng lah gitu. Iya nggak kaleng-kaleng lah, dan layak dijual kan. Saya sampai kemarin udah 2 tahun terakhir ini ada kerjaan di Provinsi Jawa Barat kan untuk pekerjaan interior. Pakai jasanya aja. Pakai jasa dia dan kepake kan. Sampai dibawa ke rumah gitu. Dibawa ke rumah tuh artinya gini. Ini ada kerjaan nih, sana saya pingin di rumah, pingin bikin bed set, pingin bikin kitchen set, itu sama anak-anak PP kan. Hebat. Nah jadi, yang gitu-gitu itu banyak juga kan sebenarnya. Cuman kita aja nggak tahu nih potensinya. Begitu kita udah tahu, turun ke masyarakat, turun ke bawah, banyak ternyata. Ya alhamdulillah sekarang lagi saya bentuk nih Kang, mau koperasi, ternyata di sana itu ada 100 pengrajin lebih di daerah Cipageran. Makanya itu toko HPL itu yang mereka nggak deketan konsumen, makanya banyak gitu sampai 20 lebih. Nah itu lagi saya bina Kang, lagi saya coba, mungkin saya bina coba gitu, nanti tesnya mungkin kita angkat, biar ya cita rasa desainnya nambah gitu ya. Malah saya sama Pemkot nanti ke depan udah mau saya buat program, ada satu program Kang. Jadi kan Pemkot Cimahi mungkin sering Kang bikin keluarin izin buat perumahan, buat apa gitu ya. Nah saya harap nanti si developer itu
sebelum dikeluarkan izin, ya bukalah kontrak sama pengrajin-pengrajin di Cimahi ya, nanti yang diwadahi di koperasi itu kan. Suka tuh salah satu misalnya dia bikin rumah itu ada kitchen setnya buatan Cimahi, terus ada TV set, kan sebenarnya si developer tidak rugi kan, dia jual juga kan ke konsumen kan. Cuman yang awalnya misalnya nilai rumahnya 150 juta misalnya, karena ada kitchen setnya jadi 155 gitu. Tapi ada pemberdayaan gitu kan. Ini Akang sedang ini ya, berkomunikasi terus tentang ini. Iya, sekarang lagi running kan. Sekarang saya lagi bentuk wadahnya dulu, koperasinya dulu. Saya lagi himpun orang-orangnya, lagi mau kumpulin. Insya Allah nanti ke tempatnya ada, kita siapin. Nah jadi, dan kita buat etalasenya juga, karena kan bisnis itu kan harus ada etalasenya, Kang, ini di mana. Nah itu nanti sedang kita create kan. Jadi badan hukumnya insya Allah lagi saya buat sekarang. Insya Allah tahun ini beres kan. Nah Kang, kalau begitu ini sepertinya Akang sedang apa ya, pelan-pelan lah gitu ya, untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang itu ya. Betul. Benar ya? Betul banget. Saya setuju terus terang aja karena sebetulnya potensi apa masyarakat itu, apalagi di organisasi yang notabene stigma masyarakat jelek itu tidak semuanya jelek. Betul. Bahkan ternyata setelah dibuka mah, gendingan. Harapan yang paling terbesarnya Akang apa nih di? Oke lah, organisasi Akang inilah pemuda Pancasila banyak. Harapannya apa sih kan? Intinya pemberdayaan kan. Pemberdayaannya dan dilatih. Dan mereka semua prinsipnya ingin kerja kan. Pada dasarnya. Pada dasarnya ingin benar. Ya, tapi kan mungkin tadi ya stigma bahwa misalkan di mana aja tipe aulah kayak bisa enak tak eta kumaha kan ngomongin eta tah hese teh saya udah bilang saya nu garansi gitu. Saya bilang gitu, saya yang garansi, tapi ya ke bawah ya saya sangat keras juga kan ke anak-anak. Karena Akang tadon aja karena saya yang garansi betul. Dan mereka ya, terus yang kedua ya kita harus kasih skill mereka. Harus kasih skill biar dia punya kemampuan. Dan insya Allah setelah dia punya skill, punya kemampuan, ya kita tinggal arahin. Gampang kok kan. Saya jujur aja banyak lah saya jual. Nih anak-anaknya bisa bisa gitu. Sok atuh pakai jasa mereka, biar mereka kerja. Akang sedang membuat sebuah pelatihan di situ. Ya emang kan saya kadang lihat minat kan, lihat minat orang ini arahnya kemana. Kayak ya minat kan tangkalan mereka. Saya dibawa juga arah ke sana, ke pohon-pohon gitu ya, yang punya nilai. Saya kebetulan punya tempat di daerah Ngampras 1.200-an lah. Saya lagi bikin GH, lagi saya benahin, nanti arahnya ya untuk pelatihan mereka nih, untuk kalau misalnya nih, kamu punya minat nggak kesini? Sok atau kamu ikut saya diajarkan ya skillnya kayak gini, biar kamu punya nilai, punya pengalaman, punya kemampuan yang nanti bisa kita jual. Yang ngurus tetangkawan ada, jangan salah kan, pohon kecil ini saya pernah ngejual 20 pot itu sampai 120 juta kan. Karena itu pohon-pohon yang punya nilai gitu kan, ya tinggal ya kita. Dulu mah aya nih kan mau ageng teh antoriumnya sampai ratusan juta juga ya dulunya. Gara-gara nanti siapa ya presiden ya dulu teh antorium teh siapa yang di Indonesia? Wah. Iya betul. Ayeuna mah ini ngalapak we tadi. Kang, saya tertarik dengan Akang ini karena tadi dari cerita awal itu musik sebetulnya itu adalah pergaulan ya. Betul. Relationship kan. Betul. Terus Akang beranjak ke belajar di Karang Taruna itu juga sama relationship dan juga menanamkan diri kita disiplin dan lain sebagainya, belajar di situ ya. Betul. Yang sekarang ini sedang mendandani sebuah organisasi yang itu tadi stigma dan lain sebagainya. Bahkan Akang punya cita-cita itu tadi semua terarahkan lah gitunya. Betul. Dengan skill-skill itu tadi. Kang gaduh gitu punya cita-cita nggak? Orang makan lihatnya mikro ya. Anggap aja pada orang ulah tebi-tebi dah bensuar ngobrol orang Jawa Barat lah ya. Ada nggak kepikiran gitu? Kurang enak kadang-danan ini alhamdulillah bisa dengan akan melihat apa di Jawa Barat ini. Nah, saya sebenarnya konteks Jabar itu sebenarnya lebih muat ke konteks kecimahian ya kan. Iya. Ke konteks Cimahian ya. Jadi
ya tadi saya cerita background saya aktif di Ormas, aktif juga di Orpo. Jadi tapi dalam konteks kecimahian betul. Saya banyak kemaskan. Kenapa kecimahian? Karena sekarang teh kan orang Cimahi teh padahal lamun dulu banyak lihat background sejarah mah banyak yang tampil. Betul. Di konteks Jawa Barat, malah sempat ke nasional gitu lah banyak lah orang Cimahi. Nah sekarang teh ada mulai krisis sih kan orang Cimahi teh. Ya. Jarang nih yang muncul gitu ya. Kecuali mungkin yang berkarir di tentara, di TNI atau di kepolisian itu mungkin banyak kan? Karena background kita kan wajar lah. Betul. Karena emang Cimahi itu secara ini masyarakatnya itu ya banyak dari TNI ya. Nah tapi di bidang-bidang lain jarang kan. Dulu kalau kita lihat di waktu Cimahi masih tergabung di Kabupaten Bandung, pejabat yang ada di Kabupaten Bandung itu 50%-nya itu biasanya orang Cimahi. Orang Cimahi, berarti kan Cimahi itu indikatornya SDM mah orang ada unggul ya kan. Benar. Kalau dibanding lain. Nah tapi sekarang mah emang setelah terpisah-pisah emang jadi malah pemimpin di Cimahi dia lain orang Cimahi gitu ya. Wah aneh, saya tuh dulu mah padahal mah sah-sah saja sebetulnya ya. Tapi kan keinginan kita ini secara yang orang-orang yang orang-orang yang tahu awal mula dan lain sebagainya kan. Betul. Harapan kita. Betul. Nah oke Kang, terakhir nih Kang. Harapan Akang apa sebenarnya? Kalau semuanya Akang harus melihat bukan hanya Cimahi. Ya misalkan ya skupnya agak geser dikit lah gitu ya. Jawa Barat lah gitu. Ya makanya berangkat dari situ kan. Dari pemikiran itu makanya isu awalnya itu saya ke Cimahian. Ya kebetulan saya aktif di Orpo. Ya makanya insya Allah saya jadi tergerak juga kan ingin berangkat untuk ikut kontestasi di pemilihan legislatif di Jawa Barat. Untuk Jawa Barat kan. Untuk Jawa Barat dengan dapil Kota Cimahi dan Kota Bandung. Betul. Karena emang sih kalau kita lihat nih ke belakang juga dari tahun 99 sampai sekarang 8 anggota dewan untuk dapil Kota Cimahi dan Kota Bandung itu tidak pernah ada satupun orang Cimahi kan. Tidak pernah. Jadi itu yang tergerak. Jadi sahang kita itu aspirasi kan, orang Cimahi. Bukan tambah liar hidup di politik. Nah justru itu kan. Saya lihatnya politik itu sebenarnya nggak pusing. Juga ya? Enggak. Sebenarnya yang udah terbiasa mah kan enggak. Saya ya dari 98 saya ikut, saya aktif gitu. Biasa aja kan, asal nggak pusing gitu. Yang jelas mah ya kita apa adanya kan. Kalau emang aspirasi kita bisa bawa, bisa kita bantu ya bantu. Saya pun sebenarnya saya belum pernah gitu nyalonin dan belum pernah jadi anggota dewan. Tapi kadang kalau ada aspirasi dari masyarakat, saya kadang nggak melalui anggota dewan, tapi melalui Pemkot langsung itu tuh karunya tuh jalan di itu goreng, soalnya tuh benerin akhirnya kan. Ya saya kebetulan karena basic saya kontraktor, saya dekat sama mereka. Udah emang kondisi jalannya kayak gini, tuh kasihan atau kalau ada anggaran udah salurin lah ke mereka sih. Mudah-mudahan teman-teman Kang Budi ini apa yang sedang diharapkan, dicita-citakan itu akan bisa diaplikasikan secara. Amin. Aduh nuhun pisan Kang. Sami. Ya. Benswar channel mah suka pengen ngegali dan sesonoan gitu lah kira-kira. Kang jangan kapok kalau saya undang lagi di Benswar Ngobrol. Mangga. Kang Budi Setiawan sukses. Nuhun Kang Ben. Dan saya tunggu nanti hasilnya. Ya, insyaallah. Teman-teman, Benswar Ngobrol sampai di sini bersama Kang Budi Setiawan dan kita ketemu lagi di Benswar Ngobrol berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.